Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Ruli Ernawati, dengan NPM A1B210405. Lalu Ella Nurmala dengan NPM A1B210406. Kemudian Bergi Albert Ernesto dengan NPM A1B210407. Dan yang terakhir Mutias Haji Tri Indiarto dengan NPM A1B210408. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keterampilan Mendengar. Keterampilan mendengar merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting bagi individu, baik yang bergerak dalam bisnis maupun tidak. Dengan mendengar, kita dapat memperoleh informasi yang penting dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, pada kenyataannya sulit sekali memiliki keterampilan mendengar yang baik. Dari hasil suatu penelitian menurut Aditya Warman tahun 2000, dalam suatu percakapan selama 10 menit, kita mungkin hanya mampu mengingat 50% dari percakapan yang kita dengar, dan kita sudah akan lupa informasi tersebut sehari kemudian. Jadi, keterampilan mendengar penting untuk dimiliki dan diperbaiki. Proses mendengar. Terdapat proses yang terdiri dari 5 aktivitas, yaitu 1. Merasakan atau sensing. Tahap ini akan lebih mampu memahami informasi yang kita dengar jika mampu menghilangkan suara-suara lain. 2. Menerjemahkan atau interpreting. Tahap ini kita berusaha untuk mendengarkan suara dengan baik agar dapat menangkap informasi yang terkandung di dalamnya. 3. Evaluasi. Setelah menerjemahkan suara yang kita dengar, kemudian kita membentuk suatu opini tentang suara atau pesan yang terkandung di dalamnya. Kita melakukan pengevaluasian dengan jalan memisahkan fakta dan opini. 4. Mengingat. Menyimpan informasi untuk digunakan di masa yang akan datang merupakan tahap yang dilalui setelah tahap evaluasi. 5. Merespon. Setelah melalui tahap-tahap di atas, maka kita akan memasuki tahap akhir, yaitu memberi respon terhadap isi pesan tersebut. Gaya dalam mendengar suatu pesan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Mendengarkan isi pesan. Dengan gaya ini, jika kita hanya bermaksud untuk memperoleh dan memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara. 2. Mendengarkan secara kritis. Bertujuan untuk mengambil suatu kesimpulan dengan jalan mengevaluasi pesan ditinjau dari berbagai segi. Misalnya, logika suatu argumentasi, kekuatan bukti-bukti yang ada, validasi suatu kesimpulan, implikasi suatu pesan terhadap diri sendiri, serta motivasi pembicara. 3. Mendengar untuk memahami perasaan pembicara, yaitu mendengar dengan empati, bertujuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, serta keinginan pembicara sehingga kita dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh pembicara. 4. Mendengar secara aktif. Bertujuan untuk menghargai pesan pembicara dengan jalan memahami perasaan serta ide-ide yang menjadi latar belakang pembicara dalam menyampaikan isi pesannya. Alasan belum terampil dalam mendengar. Kurangnya pendidikan yang layak, sebagaimana telah dikemukakan oleh Steele bahwa kita hanya mendapatkan sedikit sekali pengarahan atau pembelajaran tentang bagaimana menjadi pendengar yang lebih baik. Perbedaan persepsi setiap orang tentang dunia, tentang suatu objek kejadian akan berbeda. Kesenjangan waktu, fungsi otak berjalan seperti komputer dengan kecepatan tinggi di mana dapat memproses lebih 500 kata setiap menit. Akan tetapi rata-rata individu berbicara dengan kecepatan 140 kata per menit. Hal ini menimbulkan kesenjangan waktu dari pihak pendengar. Untuk mengisi kekosongan waktu, maka otak menuju ke pikiran yang lain, akan tetapi secara bersamaan. Tetapi mendengarkan pembicara. Perilaku yang pasif.
dan aktif karena tidak mempelajari teknik mendengar yang benar, dan karena kita malas mengisi kesenjangan waktu, maka akhirnya kita mengembangkan perilaku yang pasif. Jenis pendengar yang buruk, si pura-pura. Pendengar jenis ini adalah orang atau individu yang berpura-pura mengerjakan sesuatu yang benar. Si tukang bicara. Pendengar yang termasuk kategori ini seperti tidak pernah kehilangan sesuatu untuk dikatakan. Pencatat yang cepat. Pendengar ini berpendapat bahwa mencatat semua isi pembicara kata per kata adalah merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan selama mendengar. Pengkritik. Pendengar jenis ini selalu mencela atau mengkritik semua hal yang berhubungan dengan pembicara. Si sibuk. Orang termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang yang tidak pernah rileks dalam memandang mata Anda saat berbicara. Pengkoreksi. Pendengar jenis ini dapat ditemukan di setiap kantor. Dalam suatu rapat atau percakapan, ia akan mendengarkan dengan sangat hati-hati terhadap semua fakta yang dibicarakan, dan ia akan merupakan orang pertama memberi tanda bila terjadi kesalahan. Pendengar yang menyelesaikan kalimat pembicara. Pendengar ini kelihatannya kurang sabar dalam mendengar dan kelihatan secara selalu tergesa-gesa, serta ia merasa bahwa ia mengetahui dengan tepat apa yang akan diucapkan oleh pembicara selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Mutias Haji Triwidiarto. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai pendengar yang buruk, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah menjadi pendengar yang baik. Untuk poin yang pertama, yaitu coba untuk menimbulkan minat terhadap topik yang dibicarakan. Sebelum mulai mendengarkan suatu topik, sebaiknya kita menyiapkan diri kita dengan melakukan brainstorming sejenak, dengan memikirkan berbagai hal yang ingin Anda ketahui tentang topik yang dibicarakan. Dengan berpikir terbuka untuk mengawali proses mendengar yang kita lakukan dan perilaku yang positif, maka kita akan lebih mudah untuk mengerti apa yang dibicarakan pembicara. Selama pembicaraan berlangsung, berusahalah untuk tetap bersikap positif dan mencari hal yang menarik walaupun mungkin Anda kecewa dengan isi pembicaraan. Untuk poin yang kedua, yaitu mengevaluasi isi pembicaraan, bukan cara penyampaian. Pada saat mendengar, mungkin kita melihat atau mendengar beberapa kesalahan dalam penyampaian pesan, tapi hal ini sebaiknya jangan dijadikan alasan untuk tidak mendengar ide-ide utama yang disampaikan. Yaitu menjaga emosi. Kita sebaiknya tidak mudah terpancing untuk melakukan suatu argumentasi. Untuk menghindari argumen yang tidak perlu, biarkan pembicara menyelesaikan pembicaraannya, baru kemudian kita menyimpulkan isi pembicaraan. Dengan demikian, kita hanya menginstruksi pembicara jika kita belum memahami isi pesan yang disampaikan. Untuk poin yang keempat, yaitu mendengar ide-ide. Kita sebaiknya tidak terpaku pada fakta yang disampaikan, melainkan juga berusaha memahami ide utama atau maksud dibalik penyampaian fakta tersebut. Poin kelima yaitu fleksibel. Pada saat mendengar suatu pesan, kita mungkin melakukan pencatatan. Pencatatan sebaiknya tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi gunakan beberapa metode. Yaitu selalu berusaha mengatasi hambatan. Pada saat mendengar suatu pesan, konsentrasi kita mungkin dapat terganggu oleh berbagai hambatan yang timbul baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Pendengar yang baik akan selalu berusaha agar berbagai gangguan tersebut tidak memgoyahkan konsentrasinya. Untuk poin yang ketujuh yaitu bersikap terbuka. Banyak orang yang sulit memahami pesan yang diterima karena orang tersebut sudah mempunyai pendapat tersendiri, sehingga pendapat yang berbeda dianggap sebagai sesuatu yang salah. Sebagai akibatnya, orang semacam ini akan kesulitan dalam memahami pendapat orang lain. Untuk menghindari hal yang sama, sebaiknya kita mencoba untuk memahami pendapat orang lain tanpa berusaha membandingkannya dengan pendapat kita. Selain itu, kita sebaiknya juga tidak bereaksi terhadap kata-kata yang bersifat emosional, melainkan berusaha untuk mengartikan kata-kata tersebut. Oke. Untuk poin yang ke-8 yaitu selalu berusaha untuk melatih pikiran.
Pendengar yang tidak efektif cenderung menghindari topik-topik yang sulit, padahal sebenarnya topik tersebut dapat digunakan untuk melatih daya analisa dan pemahaman kita. Untuk poin yang 9 yaitu berusaha untuk menjaga kontak mata. Jangan mengulang kontak mata dengan berbicara, maka kita akan lebih mudah untuk berkonsentrasi dengan isi pembicaraan. Yang terakhir dan yang paling terpenting adalah memberikan feedback. Dalam komunikasi, feedback merupakan sesuatu yang sangat penting. Melalui feedback, kita dapat mengetahui apakah kita mengerti isi pembicaraan atau tidak. Agar feedback yang diberikan dapat bermanfaat bagi orang yang menerimanya, maka informasi yang diberikan harus jelas, dapat dimengerti, dapat diterima dengan baik, dan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Dan saya akan menyampaikan quotes dari Ibnu Khaldun, sejarawan dari Tunisia. Beliau mengatakan, puncak dari ketinggian adab adalah ketika engkau diam dan mendengarkan seseorang yang sedang berbicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik sementara dia tidak menguasainya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator. Mendengar adalah salah satu keterampilan berkomunikasi yang paling banyak dipergunakan, akan tetapi jarang sekali diajarkan. Mendengar melibatkan proses mental dan fisik yang sangat kompleks. Dalam mendengar ada beberapa tahapan proses yang dilalui, yaitu merasakan, menerjemahkan, mengevaluasi, mengingat, dan memberi respon. Pada umumnya, orang mendengar dengan buruk karena masalah persepsi dan bahasa, kesenjangan waktu, dan perilaku yang pasif. Kita dapat memperbaiki keterampilan mendengar dengan cara menimbulkan minat terhadap topik, menjaga emosi, mengevaluasi isi pesan, mendengar ide, fleksibel, bersikap terbuka, berusaha mengatasi hambatan, melalui kontak mata dengan pembicara, melatih pikiran, dan memberikan feedback yang baik. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.